Shalom, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab, di mana kita membahas banyak pemahaman teologi dan khusus dalam program Bincang-Bincang. Hari ini kita kedatangan salah satu hamba Tuhan, mahasiswa teologi dari STT Global Glow Indonesia, STT GGI, yaitu Yunus Yeremia, sarjana teologi. Selamat pagi, Yunus. Selamat pagi, Bang Aro, Fardidi. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk mau bincang-bincang di dalam program kita. Dan rekan-rekan yang menonton hari ini, tema kita sedikit berat. Ya, kalau kemarin-kemarin kita bincang-bincangnya lebih santai dan praktis. Tapi hari ini ya namanya YouTube yang membahas teologi harus belajar juga doktrin. Jadi kita berkaitan dengan doktrin atau teologi sistematika. Tema kita adalah sanctification atau pengudusan. Nah, ini adalah bagian di dalam doktrin keselamatan. Yang kalau kita belajar itu kita dipilih Tuhan, election, nanti dibenarkan, justification, lalu sanctification, dan akhirnya glorification. Dan hari ini kita akan banyak bertanya kepada Yunus soal pengudusan. Baik, Yunus. Kita mulai. Suaranya agak lebih keras ya, Yunus ya. Karena kita punya background musik di belakang ya, supaya kita tidak terlalu stres untuk mendengar perbincangan ini. Oke, Yunus bisa jelaskan sedikit apa sih sebenarnya makna dari sanctification? Oke, terima kasih Bang Arut untuk waktu dan layarnya ya. Kepada saudara-saudara, teman-teman yang dikasih Tuhan, tema kita pada sesi ini sanctification, dan ada tanda kutip, saudara-saudara, atau dalam kurung ya, be killing sin or it will be killing you. Nah, ini sebuah frasa yang lahir dari pemikiran John Owen. Nah, yang berkorelasi dengan Injil tentunya. Ini tidak sebuah frasa teologi yang di luar Injil atau karangan bebas yang dilahirkan oleh kebebasan berpikir saja. Tapi ini lahir dari Injil, maka John Owen merenungkan bagaimana seharusnya orang percaya yang telah menerima penebusan di dalam Kristus menghidupi panggilan itu. Nah, ini juga akan kita renungkan bersama nanti ketika Paulus membahas tentang berlimpahnya kasih karunia di Roma pasal 5. Lalu di pasal 6 Paulus bilang, karena berlimpah kasih karunia apakah kita semakin berbuat dosa? Dan dua kali ayat 1 dan ayat 15, kalau coba saya lihat ya di Roma pasal 6, ayat 2-nya sekali-sekali tidak. Paulus katakan kayak gitu, dan di ayat 15 betul. Roma 6 ayat 2 dan 15 itu Paulus menekankan bahwa sekali-kali tidak. Artinya karena berlimpah kasih karunia Allah, bukan kita orang percaya jadi bertekun dalam dosa, jadi tidak menghidupi kekudusan. Sekali-sekali tidak. Jadi Paulus mengulang dua kata, sekali-sekali tidak, dan nanti kita melihat lagi di Roma pasal 8 bagaimana Paulus menjelaskan hidup oleh roh, dan di situ di pasal 8 ayat 13 dikatakan, oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Nah, perbuatan tubuh ini udah dijelaskan, perbuatan tubuh atau perbuatan daging ini telah dijelaskan Paulus di ayat-ayat atasnya. Apa itu perbuatan daging? Jadi sanctification itu adalah sebuah anugerah. Itu bukan usaha kita menghidupi kekudusan, bukan. Ini dimulai dari karya Kristus yang sempurna di salib. Maka kita dipimpin oleh roh untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging yang tidak menyenangkan Allah. Seperti itu, Bang. Berarti harus dimulai dengan perkataan Paulus juga yang kita ini dibenarkan oleh iman, begitu ya? Betul. Dibenarkan oleh iman tanpa perbuatan baik, tapi bukan berarti tidak melakukan hidup kudus, begitu? Seperti itu, Indonesia. Betul sekali, Bang. Jadi ada sebuah kontinuitas dari apa yang Allah kerjakan. Jadi kekristenan itu bukan pasif. Ya. Oh, saya seorang Kristen, gitu. Baru saya happy saja, gitu. Telah dimerdekakan. Kita sering mendengar kalimat itu kan, kita telah dimerdekakan.
oh kita sudah sungguh-sungguh merdeka, diselamatkan hanya karena anugerah di dalam iman, tidak oleh perbuatan baik. Oh itu betul. Ya. Yang mendebat itu malah akan menjadi bidat gitu ya. Ada Pelagius gitu, menambahkan perbuatan menyelamatkan. Tapi itu tidak hanya itu kekristenan. Ada kontinuitas di mana Allah memanggil orang percaya untuk hidup di dalam kekudusan. Karena kalau tidak, ya ini akan melawan natur Allah sendiri. Dia itu kan kudus. Dia tidak mungkin berelasi dengan apa yang najis atau yang kontra dengan dirinya. Jadi kalau aku bahasakan Allah yang kudus, baru kita yang najis atau layak mati gitu. Baru dia menganugerahkan. Kita kan menjadi satu dengan dia. Bagaimana kita tetap mencintai dosa padahal kita sudah di dalam dia, kita telah bersatu dengan dia. Itu kan hal yang tidak logis ya. Secara nalar saja kita melihat bagaimana bisa terjadi hal ini. Secara ilahi ini telah dinyatakan Allah memang tidak untuk seperti itu. Setelah kita di dalam dia, ada tujuan di dalamnya di mana kita menghidupi kekudusan. Nah ini berhubung secara praktis, secara penggembalaan, semuanya. Tidak dibeda-bedakan. Ini the whole our life, keseluruhan hidup kita. Benar-benar di dalam kekudusan. Sehingga kita perlu sadar Allah memberikan anugerah ini, maka kesadaran kita dihidup. Ini selalu diulang-ulang tentang hidup oleh Roh. Baru di Paulus juga bilang, bukankah kamu telah mati di dalam dosa dan kamu telah bangkit bersama Kristus? Masakah dosa masih hidup di dalam? Jadi Paulus sangat tegas tentang hal ini. Gitu. Oke, baik. Dari definisi ini tentu tadi Yunus menyebut satu nama, yaitu pemikiran dari John Owen. Sekalian saya bertanya supaya juga pendengar tidak bingung. Sebenarnya pemahaman soal sanctification ini kan panjang ya. Mulai dari pemahaman Bapak Gereja, ya walaupun tidak semua Bapak Gereja membahas ini, yang paling terkenal paling Agustinus, akhirnya para reformator, dan Yunus bisa menjelaskan sedikit siapa John Owen dan bagaimana pemikirannya soal sanctification ini sebenarnya. Oke, John Owen ini lahir di tahun 1616. Pada era itu ada, nah ini dari bukunya langsung ya, Born di era William Shakespeare. 1616, dan hidupnya John Owen ini ada di dalam sebuah teologi Puritan. Dia memimpin teologi Puritan yang sangat menekankan kepastian keselamatan di dalam Allah, lalu kepastian keselamatan di dalam Allah itu memimpin kepada kekudusan hidup. Jadi ini ada di dalam kerangka berpikir teologi reform. Dia sangat menekankan bahwa adanya predestinasi itu. Ini ada di latar belakang yang tidak bisa dipisahkan. Maka tadi justification itu tidak dipisahkan oleh sanctification. Ketika John Owen ada dalam teologi reform, dia sangat pasti bahwa keselamatan itu tidak akan hilang. Maka oleh itu sangat pasti juga anugerah yang menyelamatkan itu memimpin untuk mematikan dosa. Nah, ketika Owen memikirkan ini, terbentuklah banyak sekali para teolog reform Puritan yang mengembangkan dan sangat menuliskan banyak seperti John Bunyan, itu dari Inggris juga, baru ada Jonathan Edwards dan beberapa teolog lainnya. Nah, pada konteks kita ini, John Owen ini begitu kuat menuliskan buku yang judulnya Mortification of Sin. Jadi mematikan dosa. Kalau nggak salah ada juga bukunya yang The Death of the Dead itu ya, yang panjang dead itu. Iya itu. Nah di buku itu Bang, jadi buku itu kata para teolog reform itu buku yang memang bagus menjelaskan tentang pemilihan Allah. Iya. Aku lupa siapa yang ngomongnya. Teolog reform di Indonesia, aku tidak mungkin sebut nama ya karena aku lupa juga. Jangan-jangan bukan dia gitu. Tapi karena banyak ikut seminar-seminar dalam kajian-kajian yang secara background reform teologi, jadi tidak pasti siapa. Cuman aku pastikan ada teolog reform yang bilang bahwa buku yang The Dead tadi ada juga bukunya, aku lupa. Mungkin itu memang sangat bagus menjelaskan tentang penyelamatan yang by grace alone itu. Jadi itu tidak pernah dilepaskan oleh para teolog Puritan di dalam masanya ketika mereka menghadapi reformasi gereja di Inggris. Ya, jadi kaum Puritan itu memang khusus Inggris ya? Ya, lahir dari Inggris, dan Owen khususnya di tahun 1616 lalu dia mengerjakan banyak karyanya
dan itu sangat menjadi bapak teolog Puritan. Nah, di dalam bukunya itu selalu berbicara tentang kesucian hidup, baru hidup yang berdoa, hidup yang mengasihi Allah. Tapi ini bukan dilepaskan tadi dari pemilihan Allah yang sempurna yang pasti menyelamatkan itu tidak dipisahkan. Jadi John Owen itu kalau dibilang ya sistematiknya begitu dalam hal melihat Ordo Salutis. Ini bukan berarti Ordo Salutis ditulis oleh John Owen, bukan. Jadi Ordo Salutis itu ada gitu, bagaimana sistematik dalam keselamatan, dan itu banyak dibahas oleh para teolog reform juga, yang dimulai dari election, baru panggilan Allah, baru regenerasi, baru conversion, baru justification, baru adoption, baru sanctification, baru perseverance, baru glorification akhirnya. Ini ada dalam the order of salvation. Jadi memang ini teologi yang dipegang oleh kaum-kaum reformnya pada umumnya ya. Nah, Calvin ternyata juga berpikir seperti itu, Bang. Kalau kita membaca Herman Bavinck juga, yang aku pernah baca bahwa Herman Bavinck bilang, ini mengutip Herman Bavinck ya, itu aku posting juga di Instagramku, bahwa sanctification itu anugerah Allah. Jadi ngomongin anugerah Allah bukan cuma saya dibenarkan dari dosa-dosa saya, baru saya akan hidup kalau sama dia, tapi saya juga dimampukan untuk hidup dalam kudus. Jadi ini nggak bisa, makanya ini perdebatan lah ya, perdebatan serius. Ketika diri kita mengalami kelahiran baru, tidak mungkin natur lama itu masih kita sukai. Gitu. Itu menjadi hal yang perlu direnungkan, karena aku juga seperti itu. Ketika aku menghidupi kehidupan baru, ini bukan cuma statusku menjadi Kristen, KTP-ku menjadi Kristen, lalu kalau aku ditanya orang agamanya apa, ya Kristen. Bukan cuma itu. Ini tentang ngomongin adanya hidup yang baru, yang oleh anugerah, yang diperkuat dari justification tadi, dan memasuki kehidupan baru itu, sanctification, dikuduskan selalu, semakin serupa dengan gambar anaknya. Nah, dari pemaparan dari Bapak Gereja, Agustinus, para reformator, dan tadi John Owen, nah timbul pertanyaan, karena ada saya baca ya Yunus, bahwa dari Bapak Gereja itu sulit membedakan justification dan sanctification sehingga menganggapnya sama. Sebenarnya pengudusan itu buah keselamatan atau prasyarat keselamatan? Oke. Aku dalam hal Bapak Gereja jika dikatakan sulit membedakan, untuk menyoroti itu aku belum melihat lebih mendalam ya, Bang. Tapi yang aku lihat dalam perenunganku dengan Injil, ini buah dari kesamaan, bukan syarat. Aku percaya itu, dan para teolog Puritan juga selalu bilang seperti itu. Makanya tadi Jonathan Edwards, John Owen, dua teolog besar Puritan bilang ini dimulai dari pemilihan Allah, kepastian keselamatan yang tidak akan pernah hilang. Nah, ini tidak bisa diganggu gugat. Jadi udah dimulai dari Allah itu memilih umatnya. Nah, umatnya itu hidup di dalam dia. Kalau tadi aku bahasakan, Allah yang kudus mengambil umatnya yang telah layak mati ini, itu layak untuk dibinasakan karena dosa, tapi dia mengorbankan Kristus, bukan? Pribadi kedua itu menjadi rekonsiliasi di tengah-tengah dan menyatukan Bapa dan kita umatnya. Bagaimana Bapa bisa berkompromi dengan yang tidak naturnya, yaitu dosa. Nah, jadi ketika kita disatukan, maka kita yang hidup di dalam kesatuan di dalam Allah itu, union with Christ. Jadi kesatuan di dalam Kristus itu yang menjadi standar, makanya by grace alone, baru nanti sanctification itu menjadi buah, dan by grace alone juga gitu. Nah, hanya yang perlu disoroti, mungkin aku akan coba bagikan di Roma 5, Roma 6 ya Bang ya. Oke, ini ayatnya ya soal pengudusan ya. Ya, Paulus, kita tahu Roma menjadi surat yang sangat apa ya, serius membahas tentang doktrin. Bukan berarti yang lain tidak, tapi ini cukup menjadi worldview yang baik sekali. Pasal 1, pasal 2, pasal 3. Di pasal 3, Paulus sudah bilang apa kelebihan orang Yahudi yang nggak ada, sama-sama orang Yunani, sama-sama berdosa. Karena semua orang telah jatuh dalam dosa. Baru di pasal 3 juga dibilang, oleh karena itu ya dibenarkan hanya orang iman. Nah, ini nggak bisa tiba-tiba loncat langsung. Bagaimana kita bisa hidup dalam kekudusan kalau tidak dalam iman dulu? Nah, Paulus sudah jelaskan itu.
kerangka berpikirnya tidak bisa lompat-lompat, nanti kita jadi cacat dalam berpikir. Nah, Paulus itu tahu Roh Kudus itu memimpin Paulus dengan baik, dan kita bersyukur. Di pasal 3 udah dijelaskan. Biar aku bacainnya di pasal 3 ayat 9. Jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan dari orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Baru ayat 10 ini mengutip Mazmur ya Paulus. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Nah, tidak ada yang berbuat baik ini dalam terjemahan baru ya. Tidak ada yang berbuat baik. Baru seorang pun tidak. Baru kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Ini semua dijelaskan Paulus. Kaki mereka cepat menumpahkan darah. Jadi betapa tidak adanya kebaikan manusia dalam hal ini, apalagi menyenangkan Allah, tidak mungkin. Gitu. Maka harus dimulai di ayat 21. Tapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi kita semua orang yang percaya. Semua orang yang percaya juga tidak bisa dilupakan. Gitu. Perbuatan baik hanya di dalam semua orang yang percaya di dalam iman, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh, ya 24 pasal 3, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi ini bukan syarat ya Bang, ini bukan syarat, sama sekali bukan syarat, dengan cuma-cuma oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Nah di pasal 4 juga Paulus menjelaskan tentang Abraham. Gitu. Jadi Abraham dibenarkan karena iman juga, bukan karena perbuatannya. Baru di pasal 5 hasil pembenaran. Nah ini yang mau coba aku bagikan. Di pasal 21 gitu ya. Oke. Dari pasal di Roma pasal 5 dari ayat 16 saja. Pasal 5 ayat 16. Kasih karunia itu yang tadi, yang cuma-cuma dalam Kristus, tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu ayat 18, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Menjadi cermin hukum Taurat itu Paulus juga bahas. Taurat itu menunjukkan dosa. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Nah ini perlu untuk disoroti ya. Ternyata dosa bertambah banyak, kasih karunia berlimpah-limpah. Paulus jelasin ini tidak hanya di sini. Ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nanti Paulus sudah jelasin, satu orang membuat dosa, tapi ada satu orang yang karena kebenarannya ini melampaui dosa tadi. Nah inilah kasih karunia yang melampaui dari usaha apapun kebaikan manusia karena tidak bisa. Itu yang dijelaskan Allah, dia juga Adam pertama dan Adam terakhir ya. Betul, di pasal 5 ini juga gitu. Jadi nah ini di ayat tadi, di ayat atasnya itu Bang. Jadi aku langsung ke ayat 16 ngebahas tentang kasih karunia. Kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Itu udah dibilang dia di ayat 16. Baru muncullah bahwa di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Nah, antar ada orang-orang yang membaca ini demi membenarkan dosa. Iya. Ada itu benar-benar real. Dalam dunia pelayanan pun ada. Dalam dunia pelayanan ada, para teolog juga ada. Teolog yang jago sekali dalam berteologi, ada yang sangat membenarkan dirinya dengan hal.
Nah, tapi kita kan tidak bisa membaca ayat begitu saja. Ada konteks, ada keseluruhan, ada pesan teks, ada pesan kitab. Nah, Berarti pasal 6. pengudusan adalah buah keselamatan ya, bukan syarat Ya, dari betul, betul. buah Bukan. keselamatan. Nah, ada teolog reform pernah berkata, justifikasi itu, pembenaran itu sekali dilakukan Allah, sedangkan sanctification berkali-kali. Yunus setuju itu? Pembenaran memang hanya sekali. Ya. Pengudusan itu berkali-kali dalam arti hidup aktif seperti itu. Jadi dialami terus-menerus. Jadi tidak berulang-ulang justification ya. Bahwa saya sudah berdosa, baru saya meminta anugerah untuk melakukan salah. Tidak, itu satu kali. Bahkan aku juga mengenai setuju atau tidak setuju ya Bang. Di pasal 6 itu nanti. Jadi aku pernah baca dalam tensa bahasa Yunaninya ya, teman-teman juga yang mungkin soal teologi bisa melihat itu. Aku bukan posting juga di IG sebentar. Aku buka dulu. Mengenai justification sekali dan sanctification berkali-kali. Iya. Aku baca seperti ini. Nah, ini Paulus di pasal 6 bilang gini, manusia lama kita telah turut disalibkan. Di sini, manusia lama kita telah turut disalibkan, tensa Yunaninya itu umat pasif tapi Allah aktif. Jadi kita disalibkan itu bukan karena kita menyalibkan diri kita. Kita menyerahkan diri kita untuk bisa diselamatkan. Gitu. Manusia lama kita itu disalibkan karena Allah yang mengerjakannya. Kristus kan yang naik ke atas salib, bukan kita. Ada yang mau di antara kita menyelamatkan orang lain. Gitu. Kadang-kadang aja kita pelit. Kadang-kadang. Nah, ini makanya perlu untuk dilihat. Bagaimana sih sebenarnya kekristenan? Benarkah eksistensi keselamatan itu benar? Manusia lama kita telah turut disalibkan. Di sini tensanya umat pasif, Allah aktif. Berlanjut, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Di sini umat pasif lagi, Allah aktif. Jadi tubuh dosa kita ini hilang kuasa dosanya itu Allah yang aktif. Baru ada lanjut lagi, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Baru di sini umat aktif. Ketika dibilang jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, umat aktif. Kenapa umat menjadi aktif? Karena tadi kita telah disalibkan dan telah hilang kuasa dosanya. Allah telah mengerjakannya, maka kita menjadi aktif. Ini ada di Roma pasal 6, 5-6. Ayatnya seperti itu. Jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ini dia, manusia lama kita telah turut disalibkan. Di sini kita pasif. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Di sini kita juga pasif. Kita pasif-pasif. Kita ngapain? Nanti. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi ketika dibilang jangan kita, perintah ini diberikan, itu bukan semata-mata kita udah memulainya. Allah memulainya, maka kita dipimpin untuk hidup di dalamnya. Nah, disitulah yang aku setuju ya Bang, melihat sanctification itu menjadi aktif. Penggunaan kata aktif aku gunakan berkali-kali, seringkali. Jadi kita, nah makanya perlu digarisbawahi nih saudara-saudara atau teman-teman, kekristenan itu ketika kita bahas sanctification itu bukan berarti kita tidak berdosa lagi ya, bukan. Sinless, jadi wah saya tidak berdosa lagi. Gitu ya. Nah, iya, jadi kalau tidak berdosa lagi, hidup yang orang Kristen itu hidup tidak berdosa lagi, itu nanti holiness movement. Holiness movement ini lahir dari karismatik ya. Saya pernah baca. Awalnya dari semangat, ada hubungannya dengan Wesley. Wesley dalam hal ini baru nanti diwarisi oleh ya. Jadi holiness movement itu membuat teologi doktrinnya itu kita tidak berdosa lagi di dunia ini, padahal nggak bisa. Yang benar adalah kita terus memerangi natur kedosaan tadi yang telah dimatikan Allah. Kita punya kuasa untuk memerangi itu, untuk mematikan. Kalau kata John Owen kan killing sin atau it will be killing you. Kuasa kita membunuh dosa itu karena Kristus. Tapi akan terus ada peperangan itu. Peperangan melawan dosa itu ada. Bukan berarti kita tidak berdosa lagi. Itu ada dua ekstrem. Yang pertama tadi hidup jadi tidak berdosa lagi. Yang kedua, ya nggak apa-apa hidup berdosa karena anugerah. Nah, ini kan jadi aneh ya. Apakah mungkin kita tidak berdosa lagi? Ya tidak mungkin. Dunia ini kan kita belum sampai ke langit bumi baru.
Ya. Yang tidak ada ratap tangis, kata Wahyu ya. Tidak ada ratap tangis, tidak ada kesedihan. Itu nanti di sana, di glorification. Di sanalah maka tidak ada dosa lagi, kita sempurna di dalam kekudusan Allah. Nah di sini kita mengalami kekudusan Allah, makanya tidak bisa bermain-main kan, gitu. Tidak bisa, oh yaudah saya di dalam Kristus, maka saya merdeka, tidak ada dosa lagi, tidak ada hukum yang mengikat saya. Ini jadi keliru berpikirnya. Jadi istilah yang disebut antinomianism. Antinomian itu antinomos atau anti hukum. Dia tidak mau mengikuti firman Allah. Jadi kalau menjawab pertanyaan Bang Arul tadi, apakah aku setuju justification itu sekali dan justification itu berkali-kali? Penggunaan yang aku gunakan adalah justification itu betul sekali. Nah, justification itu aktif dalam arti berkali-kali kita menghidupinya bersama dengan pimpinan Roh Allah. Baik, berarti ini dikaitkan dengan 5 point Calvinism yang terakhir ya, P ya. Betul. Betul ya. Ya, persevere of the saints. Betul. Jadi Allah yang mengerjakan semuanya, bukan kemampuan kita sebenarnya ya. Betul sekali. Oke. Gimana? Ada yang mau ditambahkan? Oh ya, ada. Jadi ketika aku ini dalam diskusi permasalahannya ya, coba ya aku bawa diskusi permasalahannya. Jika ada orang berdosa, aku ada di lingkungan dia, baru kita mendiskusikan satu permasalahan itu. Aku selalu bilang kayak gini, ketika kita mendiskusikan itu, kita lihat dari kacamata sanctification ya, supaya nanti dosa itu tidak dibenarkan karena alasan justification. Betul. Ada orang berdosa, nanti loncatnya ke justification. Oh, karena saya diselamatkan karena iman, bukan perbuatan saya. Ini aneh. Ini kegelisahanku, ini aneh. Loh, kamu berdosa, harusnya kamu bertobat dong. Artinya kamu disadari. Kan itu yang Yesus bilang di Yohanes pasal 14, ketika dia menjanjikan seorang penghibur, dia akan menginsafkan kita akan dosa-dosa. Dia akan menyatakan seluruh kebenaran yang Kristus ajarkan. Nah, kok ada orang-orang, itu aku mengalami ya ketika ada kasusnya. Aku selalu bilang ke teman-teman yang ketika mendiskusikan ada permasalahan, gitu ya, orang Kristen yang berdosa malah loncat ke justification. Oh, saya dibenarkan hanya oleh anugerah. Lalu dosamu bagaimana? Ya, saya sudah dibenarkan oleh anugerah. Lah, kamu bertobat dong. Jangan lagi menghidupi dosa, tapi benci dosa itu, bunuh dosa itu. Dengan apa? Dengan kuasa Kristus. Itu kata John Owen. John Owen bahkan tegas bilang kalimatnya seperti ini. Do you mortify? Apakah kamu membunuhnya? Mortify itu menghabisinya, membunuhnya. Do you make it your daily work? Apa kamu melakukan itu dalam keseharianmu? Be always at it while you live. Selalulah dalam kau hidup. Selalulah kerjakan selama kau hidup. Cease not a day from this work. Be killing sin or it will be killing you. Jadi John Owen itu jelas ya, kalau kita tadi membuat ada dalam kurung be killing sin or be killing you. John Owen itu punya kalimat yang mempertegas ya. Ini harusnya menjadi sehari-hari, kehidupan kita yang sehari-hari. Jangan dianggap tabu. Gitu. Hidup kudus itu jangan tabu, jangan kayak orang-orang bilang so suci loh, bukan gitu. Ya memang sudah suci kan gitu. Nah makanya ketika dalam kasus kalau ada permasalahan, aku mendiskusikannya, aku selalu bilang, mari kita lihat ini di dalam kacamata sanctification. Artinya di dalamnya ada justification. Terkadang orang tidak mau lihat sanctification untuk membela dosanya. Oh, Yesus telah menebus diriku dari dosa. Jadi dosamu ya nggak masalah, nyaman-nyaman aja. Nah ini kan jadi konyol. Paulus tadi di Roma 6 nggak bilang kayak begitu. Kamu tuh aktif loh. Umat Allah itu aktif. Sama seperti kita pelayanan kita kayak gini, sharing. Ini kan aktif. Ini kan bukan gini ya. Ini bukan kita diem kan. Kita merenungkan firman itu kan aktif. Itu ada bagian sanctification. Makanya orang Puritan itu selalu begitu. Merenungkan firman, berdoa. Baru kalau aku baru baca dari dari Pillars ini satu web pemuda Gary ya. Jadi baru diposting kemarin mengenai Jonathan Edwards, salah satu teolog Puritan ini menangisi zaman yang ada di eranya. Kenapa dia menangisi? Karena itu buah dari yang Allah rindukan.
Artinya ketika orang-orang berdosa kok kita bisa tidak berdoa untuk mereka? Tujuannya buat apa? Biar Tuhan beranugerah kiranya di antara mereka umat Allah boleh mendengar Injil. Atau kiranya anugerah umum bisa membawa manusia tidak seberingas itu. Kan ada dua ya, common grace dan special grace. Jadi anugerah Allah itu kiranya menopang kejahatan manusia supaya tidak sebegitu jahatnya manusia. Nah, jadi buah-buah dari kekudusan itu ada. Bukan malah kita membenarkan dosa, baru kita bersembunyi di balik saya telah ditebus Yesus. Nah, ini kan menjadi tidak konsisten dengan Injil. Itu sama kayak kalimat kita sehari-hari kali ya, Yunus ya. Berhentilah merokok sebelum rokok itu membunuhmu gitu. itu diskusi yang aku cukup menarik kalau lihat itu ya. Tadi sedikit intermezzo ya. Intermezzo. Ada yang bilang gini, merokok itu boleh atau enggak ya? Ini udah banyak sekali yang bahas. Harus disamalah dengan disamakan dengan makan babi. Ya secara esensi memang untuk menjaga kesehatan gitu. Apakah memuliakan Allah gitu. Nah itu diskusinya perlu ada sesi yang lebih ini ya, yang lebih melebar. Tapi hal praktis itu aku merenungkannya begini, Bang. Ya tidak apple to apple jika dibandingkan rokok dengan babi. Kenapa? Karena rokok kan bukan konsumsi, bukan makanan. Iya betul. Kok kita sandingkan dengan babi? Tapi aku tahu ketika ini disandingkan memang isunya adalah ya untuk menjaga kesehatan. Ya, kalau aku sakit nggak mungkin kan aku bisa ngobrol dengan Bang Arol. Kenapa Yunus satu? Kolesterol nih Bang, makan babi kemarin. Nah ini ada yang tidak sehat nih gitu. Intermezzo ya guys. Mirip dengan perkataan John Owen tadi ya. Baik, kita sekarang sedikit saya menjadi orang yang memberikan pertanyaan dari mengambil pencerahan ya, abad pencerahan yang kita tahu rasionalitas dan para filsuf itu sangat luar biasa. Jadi waktu saya baca soal pengudusan ini di zaman pencerahan itu Yunus ya, mulai dari pemikiran Immanuel Kant, mereka berkata itu nggak ada hubungannya ya, bahwa pengudusan itu hanya peningkatan moral. Ya, artinya apa? Peningkatan moral karena semua manusia pasti ada sisi baiknya. Ya, jadi itu tidak ada berhubungan dengan anugerah Allah. Ya memang kita tahu kalau udah ngomong filsuf masuk ke sini agak sedikit nyeleneh. Nah, sehingga ini banyak mempengaruhi orang. Apakah Yunus melihat ini di dalam pergaulan, pelayanan, dan gereja di masa kini, supaya juga teman-teman yang mendengar tahu nih, bagaimana sih bukti pengudusan itu dalam kehidupan sehari-hari? Apakah memang hanya soal moral yang baik, perbuatan baik, atau bagaimana? Gitu ya. Oke, iya. Jika Bang Arul tadi bilang di abad pencerahan ya Bang ya? Iya, enlightenment. Rasionalitas, ya enlightenment, bahwa perbuatan baik itu ada di semua orang. Nah, kita perlu melihat dengan jelas kalau perbuatan baik tadi, kenapa Paulus di Roma 3 bilang seperti itu. Maaf, aku mute tadi Bang, ada sedikit ini. Nah, jadi Paulus di Roma 3 itu sudah bilang bahwa tidak ada yang baik, tidak ada yang memuliakan Allah, tidak ada yang mencari Allah. Ini fondasiku. Kenapa? Karena kalau ngomongin aku baik bisa membantu orang, hatiku itu bisa jadi membantu karena alasan untuk namaku dilihat, atau hal-hal lainnya yang tidak bisa kita soroti. Memang itu bukan bagian kita ya. Orang membantu kita nggak boleh menyoroti. Kau kenapa ngebantu? Mau ada apa kau? Nggak gitu. Cuman kalau aku menyoroti diriku, ada hal seperti itu. Kadang aku membantu melihat kehidupan ini. Kadang aku membantu punya motivasi lain. Sejujurnya seperti itu. Ada yang kita cari di hati kita untuk melengkapi diri kita ternyata. Entah nama kita dilihat orang, entah kita jadi dicatat, atau nama kita dibilang dia telah membantu gitu ya. Mungkin ada gereja yang tipikal kayak gitu juga, sumbangan disebutin di gereja, entah motivasinya kita nggak tahu. Itu tadi ya, itu kita nggak soroti itu. Tapi itu kan menimbulkan pencarian hidup. Namanya dikenal, dia terkenal memberi, atau dia merasa penuh kalau membantu orang. Nah,
perasaan-perasaan ini kan hanya seputar diri kita. Perbuatan baik bisa nggak seputar diri kita saja? Bisa, memang seputar diri kita. Tapi kan kalau dalam Injil, diri kita sendiri pun telah berdosa. Kita mau baik 10 kali, pertindakan 11 kita berdosa, itu sudah layak untuk membuat kita dihukum. 10 kali kita berbuat baik, tiap ketemu orang di jalan, ini ngomongin praktis sehari-hari, ada orang Pak minta Pak dikasih. Nyampe rumah mungkin dia kesel sama keluarga. Asem gitu ya. Atau mungkin dia menggerutu yang sampai memaki. Gitu. Kalau asem mungkin dia gemes doang ya. Tapi dia memaki orang gitu. Keluarganya mungkin. Nah itu udah, satu dosa itu aja udah cukup untuk membuat kita dibinasakan. Karena apa? Tidak mungkin Allah berkompromi dengan apa yang bukan dirinya. Nah, jadi kalau melihat perbuatan baik, apakah manusia bisa berbuat baik? Ada, tapi itu tidak pernah memuliakan Allah. Itu baik ya baik, tapi itu belum tentu benar. Karena tadi ada motivasi-motivasi lain. Kadang juga kita tahu bahkan orang membantu diomongin kan, itu dia tuh bisa kayak gitu, gue yang bantu. Itu dia bisa lulus kuliah tuh karena gue yang beasiswa ini. Ada seperti itu, jadi sedih kan. Maksudnya, untuk apa sebenarnya manusia berbuat baik? Seputarnya adalah untuk dirinya. Kita mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri. Kalau kita menyoroti ya, aku menyinggung sedikit tentang Babel, itu kan demi nama baik kita. Ya. Mari kita bangun untuk nama kita. Di situ menjadi apa ya? Menjadi pesan yang tidak bisa dilupakan. Bahwa kita itu mencari kesenangan kita sendiri. Bahkan di pelayanan ada juga begitu. Dosa dalam pelayanan itu ada begitu. Supaya dia terus yang dilihat orang, supaya perpuluhan datang ke dia terus. Itu. Yang lain nanti berkesusahan, pendeta doang yang kaya. Itu kan jadi apa ya? Jadi perenungan-perenungan yang kita lihat sebenarnya baik itu apa? Baik itu apa kalau pendeta A bilang baik dalam hal ini, atau tadi enlightenment melahirkan kebaikan itu ada di semua orang. Jika kita iakan itu pun, ternyata tidak mutlak kebaikan itu bisa dilihat baik secara universal. Atau aku ambil kutip ya kalau ngomongin perbuatan baik ya. Ini menyinggung tapi tidak mendalami, aku bukan di bidang ahli politik. Tapi kita tahu ya, apa alasan Putin menyerang Ukraina kan ada. Itu bukan tanpa alasan. Kenapa? Ya nggak ada alasan. Suka-suka saya punya senjata atau segala macam. Enggak, dia punya alasan. Dia anggap itu baik. Ukraina nggak mau terima alasan Putin juga kan ada alasan. Betul. Dianggap itu baik. Jadi ini udah menganggap baik satu sama lain. Jadi yang baik menurut manusia itu apa? Ternyata kebaikan kita juga membuat masalah, membuat ketidakbaikan bagi sesama kita. Maka pesan Injil selalu universal. Dalam arti bukan keselamatan universal. Ini penggunaan kata universal ini adalah pesan Injil bagi semua orang. Nah, orang percaya atau tidak juga akan menerima ini. Bedanya orang percaya diselamatkan, orang yang tidak percaya akan dibinasakan karena dia menentang Allah gitu. Nah, pesan Injil selalu universal dalam konteks kita melihat kebaikan Allah yang menjadi etika hidup kita. Praktis hidup kita itu dilihat dari karya Allah, kekudusan hidup Allah gitu. Kekudusan Allah menjadi gambar. Maka Perjanjian Baru selalu bilang semakin serupa dengan gambar kaliknya. Bahkan Roh Kudus tidak pernah berbicara yang di luar apa yang Yesus katakan. Jadi kita semakin serupa dengan Kristus, tidak ada yang lain, kebaikan lain. Jadi lingkup kekristenan itu tidak punya yang lain. Nanti gereja A bilang kebaikan seperti ini, gereja B bilang kebaikan kayak gini. Itu bisa ada tafsiran nanti ke sana larinya. Tapi prinsip, nah prinsipnya itu adalah kekudusan. Di luar ini, mau dibilang kebaikan, ya itu tanda kutip ya. Ternyata bukan kebaikan juga. Ya tadi perang sesama perang aja lah. Itu mungkin alasan yang mungkin aku bisa gunakan itu ya. Negara A tadi ya memerangi negara B, itu punya alasan masing-masing. Dan mereka tidak mau berdamai. Padahal mereka tahu kan membunuh itu menghilangkan nyawa gitu. Sama seperti mereka mempertahankan dirinya. Sistem perang kan ada pertahanan diri juga. Gitu. Tidak asal maju tanpa ada memikirkan bagaimana mempertahankan diri kita. Artinya dia tahu dia juga harus menjaga nyawanya. Tapi kenapa dia menyerang orang lain? Mana yang baik nih jadinya? Kalau ngomongin baik. Nah, ketika kita membahas sanctification,
Makanya ini dimulai dari kekudusan Allah disatukan. Kita disatukan dengan Allah. Maka di dalam Allah kita melahirkan perbuatan-perbuatan baik yang artinya ini dari kacamata kebenaran Injil. Oke. Nah, nanti ini mungkin tambahan dikit Bang. Ya. Ini mungkin nanti ada pembahasan lain tentang yang berkorelasi juga tentang wahyu umum ya. Wahyu umum kan itu umum, orang-orang juga melihat kebaikan dari sana. Nah itu juga harus ditebus dari Kristus gitu. Makanya itu pembahasan lain memang Bang. Cuman ngomongin itu pasti ada orang nanti mikir ke sana, tapi bukan berarti meniadakan itu, bukan. Betul. Karena orang pasti mikir loh, kalau di luar Kristus berbuat baik berarti nggak ada gunanya, kan begitu ya? Iya, bukan itu dia esensi kematian karena dosa tadi. Ya. Ada pencarian manusia jika berbuat baik dan hubungannya ke self-center diri sendiri. Wahyu umum juga kan tidak menyelamatkan kalau kita bahas. Betul. Wahyu khusus ini, Injil ini yang menyelamatkan. Nah, di dalam Injil kita menebus ilmu pengetahuan. Ya. Artinya kita memuliakan Allah dalam segala hal yang kita lakukan. Gitu. Oke, nah ini menjadi menarik dan bisa sedikit membingungkan bagi para pendengar, apalagi jemaat awam mungkin, karena tadi saya bertanya soal bagaimana sih maksud pengudusan ini dalam kehidupan praktis kita sehari-hari. Karena ternyata sang reformator, yaitu Martin Luther, yang juga menjelaskan soal justification dan sanctification, memiliki kalimat yang sangat terkenal, yaitu simul justus et peccator. Ya, kita ini sudah dibenarkan, tetapi juga manusia berdosa. Nah, tadi kan Yunus juga sudah singgung itu bahwa kita nggak mungkin hidup suci di dunia ini, nggak mungkin tanpa dosa. Tetapi dalam praktis kehidupan sehari-hari ini bagaimana ya Yunus ya? Kita bisa mendapat pemahaman bahwa kita sudah melakukan sanctification yang dimau Allah. Padahal setiap hari mungkin kita buat dosa. Ini dalam konteks orang Kristen saja, Yunus, nggak usah yang umum ya, orang Kristen. Nah, pasti jemaat awam banyak bertanya seperti ini. Dan perkataan Martin Luther itu kan bisa jadi diputar balikan mengatakan, oh iya, udah dibenarkan yang tadi kayak kita bahas ya, yang udah dibenarkan, tapi buat dosa nggak apa-apa kok, udah dapat anugerah juga kok. Nah, maksud Luther itu dan dihubungkan dengan pengudusan dalam kehidupan sehari-hari itu gimana sih? Contoh praktisnya mungkin? Oke. Aku akan memulai dari tadi ya, menambahkan lagi dari Roma 6 tadi. Kita coba mendekati ini, baru nanti melihat praktis. Ya. Jika demikian, ketika tadi ngomongin kasih karunia, kata Paulus, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus dan telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, sorotan hidup yang baru ini, Bang, yang Paulus lebih explain, dijelaskan lebih luas tentang ini. LI memberi judul hidup oleh roh. Aku rasa judul ini tidak perlu diperdebatkan karena bagus sekali. Karena di pesan ini pasal 8 memang itu poinnya. Pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus tadi. Hidup baru itu karena udah dalam Kristus, kan telah dibaptis. Nah, mereka yang di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman loh. Halo, suaraku kedengaran, Bang? Dengar. Oke. Nah, jadi demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus, yang tadi telah dibaptis dalam Kristus. Roh, nah ini, roh memberi hidup, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari dosa dan hukum maut. Apa yang tidak mungkin dilakukan Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Nah tadi ya, kita sudah mendengar Allah yang aktif dengan jalan mengutus anaknya di dalam daging, yang serupa dengan daging, tidak dikuasai dosa karena dosa. Yesus telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging. Ayat 5, mereka yang hidup menurut daging, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh.
Suaraku kedengeran, Bang? Dengar. Kenapa? Ya, sorry. Earphone-ku tiba-tiba pasang lagu soalnya. Oh, oke. Udah aku matikan Spotify, sorry ya, Bang. Oke. Nah, ayat 5 ulang lagi. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin bagi mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Nah, kita bisa melihat di sini, Paulus bilang hidup oleh roh. Karena telah dibaptis di dalam Kristus. Inilah hidup baru. Dalam keseharian, kita melihat banyak sekali dosa. Natur baru tidak mungkin kompromi dengan hal itu. Jadi, kalau misalnya ada kelicikan dalam pekerjaan, ini hal praktis sekali. Mungkinkah orang yang hidup baru mengizinkan itu? Ada. Ini pertama, mengizinkan itu. Artinya apa? Kekristenan itu tidak pasif. Jika kita melihat ada orang bersalah, masakah kita diam? Jika kita hanya seorang karyawan, ada di sebuah perusahaan, ada satu hal yang tidak benar, kita diam. Menurutku, kita perlu merenungkan, Tuhan, apa yang harus kukerjakan di perusahaan ini? Apakah hanya untuk uang? Aku iya-iyain atasan biar ada uang, gaji. Nah, kalau begitu orang dunia juga melakukannya. Nah, apa yang disebut Paulus tentang hidup baru ini tadi ya? Kamu mati di pasal 3. Kamu hidup di pasal 6. Di pasal 8, ini ada hidup baru loh. Ini harusnya aktif. Ini bukan abstraksi yang hanya kita diskusikan. Ini realitas. Karena dosa itu real. Kita tahu untuk memaki orang kan? Kita tahu untuk mencuri barang kan? Tapi kita tahu juga bahwa itu tidak baik, bukan? Tapi bagaimana kita melepaskan itu? Hidup di dalam roh yang tadi. Karena Kristus telah menjadikan kita di dalam Dia, menebus kita dari dosa. Kalau ada di perusahaan suatu permasalahan, kita diam. Ya orang di luar Kristen juga tahu. Bahkan mereka ikut kompromi. Lalu apa yang kita lakukan? Ya kita ajak atasan kita ngobrol. Emang bisa? Bisa. Kalau emang harus dikeluarin ya mau boleh apa? Apakah pekerjaan hanya itu? Apakah kita takut? Ini aku tidak ngomong dengan kebutaan ya. Aku mengalami bagaimana Tuhan, sekali lagi Tuhan memimpin aku. Di dalam satu institusi, aku pernah mengalami hal yang sama. Ada satu kesalahan, apakah aku diam? Tidak. Kalau aku diam, aku sangat disenangi orang bahkan. Tidak ada permasalahan yang aku hadapi. Tapi Tuhan menggelisahkan. Menggelisahkan ini bukan negatif itu. Tapi dia membuat ada ketidaknyamanan dengan hal yang tidak benar. Nah, aku percaya ini tidak mungkin semata-mata dari diriku, tapi di dalam diriku. Nah, ini semata-mata bukan dari diriku, tapi ada di dalam diriku. Nah, ini yang Paulus bilang, roh memimpin. Ketika ada tidak benar, aku ngomong. Ketika diancam, ya Yesus kan terancam. Apa yang kita cari di dunia ini? Kita mau lebih hebat dari Dia? Ya berarti kita membuat ilah yang lain. Sorry, Yunus. Iya, Bang. Saya potong. Ini kan menarik nih. Tapi bagaimana ketika kan nggak mungkin kita tiap hari bisa dipimpin oleh roh sebagus itu, sesuci itu. Kan itu yang dimaksud Martin Luther. Pasti kita jatuh nih. Nah, nanti aku jelaskan, Bang. Oh, siap. Nah, siap. Jadi saya penasaran soal. Aku membagikan realitas ini dulu yang tidak bisa kita bilang ini kayaknya nggak masuk akal. Iya, bukan excuse ya. Maka, jadi itu ada di dalam kesadaran kita, pembaruan budi yang Paulus bilang di Roma 12 ya. Pembaruan budi. Jadi ketika kita mengalami sesuatu hal, pertama apakah kita melihat dulu, apakah kita diam? Kan tidak mungkin. Baru kedua, jika itu ada di dalam kita. Nah tadi, jika dosa ada di luar, apakah kita diam? Berkompromi? Tentu tidak. Karena kita kan menjadi terang gitu. Kita menyatakan kebenaran. Lalu kedua, jika itu di dalam kita, ternyata malah kita yang membuat masalah. Gitu. Dosa tadi, Bang, yang mau tanyakan. Kalau itu di dalam kita, makanya
roh yang sama memimpin kita. Ini tidak dipisahkan dari kebenaran Injil. Jadi ini bukan roh-roh, bukan. Sama sekali saya tidak seperti itu berpikir. Di Yohanes 14, roh itu mengingatkan akan seluruh kebenaran. Jadi ketika ngomong sanctification, ini karya roh dan karya firman. Ada di dalam perenungan kita. Kalau kita bersekutu dengan dia, ini menjadi natur baru tadi, natur baru. Kita tahu mana yang memuliakan Allah karena dia telah mengambil kita. Jika masalah dosa di luar, kita berani menyatakan apa yang salah. Jika masalah dosa itu ternyata di kita berani menghadap Allah dan mengatakan jujur bahwa kita adalah orang berdosa. Bagaimana Allah memimpin kita? Tolonglah aku yang berdosa ini. Tolonglah aku yang berdosa ini. Kiranya firman-Mu menguduskan pikiranku, roh-Mu mengajarkan aku untuk bisa mematikan dosa. Artinya, kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi mungkin kita bisa jatuh dalam dosa. Mungkin bisa, gitu. Berarti, kalau saya bahasakan sederhana, sanctification itu jatuh bangunnya kita dalam dosa. Nah, jatuh bangun dalam dosa hal yang memang ada. Tapi sanctification ini, kalau aku soroti, spirit yang lebih membunuh dosa itu. Spirit. Tadi Owen ketika bilang spirit ini dari kata semangat ya aku gunakan. Nah, tapi ada Roh Kudus ya, Holy Spirit. Jadi ketika Owen bilang killing sin, matikan dosa. Aku mau ke sini, matikan dosa. Benar gak sih kita bisa matikan dosa? Nggak bisa. Iya. Tapi kita tahu gak itu dosa? Tahu. Nah ini kan kita memikirkannya. Bisa nggak sih kita mematikan dosa? Nggak bisa, karena kita di dalam dosa dulu. Ya. Tapi udah di dalam Kristus. Saat kita nyata melihat dosa itu masih kita ada. Halo, Yunus, bisa dengar? Ya, Yunus. Maka kita melihat salib Kristus. Ya. Halo, Bang. Tadi terjeda, nggak ada suaramu. Oke, maaf. Lanjut, tadi ketika kita tahu ada dosa, kita akan menggumuli itu. Yang membawa kita menggumuli itu secara mendalam adalah roh. Artinya ketika disebut jatuh bangun, itu memang ada. Tapi aku melihat lebih tajam lagi. Matikan dengan melihat karya Kristus. Matikan ini artinya kalau lawan, ya. Bukan aku senternya, Kristus senternya. Aku manusia juga nih, Bang. Berdosa. Bukan orang lama lagi gitu. Jadi makanya nggak bisa dibilang kayak gini. Jawaban aku kayak gini kalau untuk menjawab kayak gitu. Wajarlah masih manusia. Itu kan giringan orang-orang untuk membenarkan dosa juga. Ya. Tapi aku bilang gini, wajarlah masih manusia. Betul. Tapi kan kamu bukan manusia lama lagi, manusia baru. Maka ketika kau berdosa, renungkanlah firman Tuhan. Tapi terlebih dari situ udah ada karya roh yang akan membawamu ya. Jadi renungkan firman Tuhan dan berdoalah. Akuilah dosamu, hampirlah tata kasih karunia itu yang begitu sempurna tadi yang Paulus bilang di ayat 5. Betul. Maka ini menjadi apa ya? Menjadi siklus hidup. Betul. Kau jatuh, kau ke tata kasih karunia, di tata kasih karunia kau dimampukan untuk mematikan dosa. Nah, tapi kalau kau masih di dosa-dosa itu terus, sebenarnya kau udah hidup baru nggak? Oke. Gitu, Bang. Nah, ini sedikit, Bang. Ini bukan satu hal yang tidak bisa ya. Aku yakin ini sangat bisa untuk ini real gitu. Ini real. Ya. Nah, ini pergumulan berat ini, Yunus. Kenapa? Karena dalam kehidupan praktis yang kita lihat sehari-hari, misalnya contoh pendeta, ya, pendeta ini hidupnya bagus, khotbahnya bagus, pelayanannya bagus, pokoknya disenangi jemaat. Jadi ya merasa pendeta ini betul-betul sudah lahir baru, hidup dalam Kristus. Ada satu masalah. Nah, kita bilanglah korupsi gereja, tiba-tiba korupsi gereja atau terjadi perselingkuhan. Ini kan jemaat jadi mikir, lah pendeta yang hidup kudus gitu aja gagal.
bagaimana dengan kita? Jadi orang nggak tahu nih batasan sanctification itu bagaimana sih sebenarnya? Itu gimana menurut Yunus ya? Oke. Nah, sanctification ini kan dibatasi sampai nanti mati. Oke ya, karena Artinya, aktif berkali-kali ya. iya, jadi selalu jangan lupa ketika kita mendiskusikan sanctification, aku selalu bilang gate ya, pintu mutlak itu adalah justification. Kita itu tidak bisa, oh dia berdosa nih, baru kita meninggikan diri kita. Oh saya tidak berdosa, saya bahkan bisa mematikan dosa. Itu nggak bisa begitu juga. Iya. Oke? Kalau kau mampu mematikan dosa, ingatlah ini anugerah. Iya. Karena tadi gate pertamanya ini ngomongin tentang tingkat apa ya, bukan tingkatan, sistematiknya, kontinuitasnya. Udah dimulai dari Allah. Kita bisa juga karena Allah. Kalau kita renungkan ini, ada orang bersalah, pendeta kita lihat salah, baru nanti kita bilang, aduh, gue sampai mana nih? Ya gue sampai Allah. Karena persevere of the saint. Jika kau orang kudus, kau akan dituntun tekun. Kau bisa jatuh. Itu bukan hal yang tidak mungkin. Aku boleh kutip salah satu pendeta ya Bang. Iya. Ini yang menarik, ada di YouTube juga, Pak Billy Kristanto dari GRI Kelapa Gading membahas sanctification. Jadi dia katakan bahwa sanctification itu adalah sinergisme. Nah, ini menarik ya, bahwa monergism ini istilah teologi teman-teman. Monergism itu artinya mono, keselamatan itu hanya dari Allah, mutlak, tidak tanpa perbuatan. Yeah. Ada lagi sinergism, di mana keselamatan dan perbuatan itu menjadi satu. Nah, tapi dalam hal ini ya, teologi reform atau aku secara pribadi percaya monergism, keselamatan itu murni dari Allah. Tapi ketika melihat tentang sanctification, itu kita ditarik Allah untuk bersinergi bersama dia. Tadi aktif bersama dia. Makanya kalau kita melihat, tadi yang tadi aku bahas, kalau dosanya ada di luar kita, mau itu di atasan kita di kantor, mau itu di pendeta, mau itu di kakak rohani, mau itu di siapapun yang adalah eksternal, kita harus berani tegur dia jika emang kita bagiannya ya, dan kita jangan diam, jangan pasif. Di kantor, di gereja kita jangan diam. Pendetanya ngelakuin ini, kita ngomong ke sidang jemaat, kita ngomong ke penatua, bagaimana mendiskusikan ini. Jangan kita menghakimi doang gitu, karena kita juga berdosa kan gitu. Nah kalau di luar kita ada dosa, kita tidak pasif, ya udahlah, namanya juga manusia. Nah itu aneh. Nah termasuk kalau dosanya ada di kita, mau nggak kita benar-benar menyadari itu di hadapan Allah dan mengakui juga ke orang jika kita melakukan itu berhubungan dengan orang. Karena di perjanjian lama itu sering kali dibahas dosa terhadap sesama gitu ya. Itu harus ada penyelesaiannya gitu. Itu nggak bisa kita bilang ya udahlah, enggak, kita harus selesaikan itu. Bahkan yang menarik tentang ini sedikit ya, tentang Filemon. Ya. Onesimus dan Filemon kan ada problem. Betul. Paulus kan nggak tiba-tiba ya udah maafin aja, enggak. Itu diselesaikan masalahnya. Nah, ini sanctification juga. Jadi Onesimus ketemu Paulus, terus sudah mendengarkan Injil, Filemon, Onesimus dikirim lagi ke Filemon, dibilang soal utang ya? Iya, jadi ngomongin ini kan ada permasalahan yang diselesaikan. Dosa itu, ya ini mematikan dosa juga seperti ini. Itu kan real, gitu. Maafkan aku ya, aku berdosa ke kamu, aku tadi marah ke kamu. Itu mematikan dosa. Artinya kita menyadari itu bukan benar. Betul. Kita melawan natur, aduh ego banget, gue minta maaf sama dia. Ya gimana, saya kan pendeta di jemaat gitu ya. Malu lah. Loh, kan tadi kita ini sama-sama berdosa loh. Jangan ada hierarki, nanti kita balik lagi ke Katolik. Ada hierarki di sana gitu ya. Jadi mau dia punya jabatan pendeta, dia salah kepada jemaat, ya dia boleh minta maaf. Itu tindakan yang mematikan dosa juga menurut aku. Maaf ya Pak, saya salah. Maaf ya. Tapi ya maaf ini juga harus tahu kita maaf karena apa. Betul. Sehingga kita merenungkan itu dengan benar. Bukan hanya maaf semata, ada orang kayak gitu juga. Jadi batasannya di mana? Batasannya sampai nanti kita mati. Gitu. Nah, diskusi ini juga menarik Bang.
Karena aku ada, tapi bukan di sini tempatnya. Bahwa nanti ada pengadilan Allah. Allah akan melihat pertanggungjawaban manusia. Itu ada Lex Talionis ditulis oleh Ibu Inawati Tedi. Bagaimana akan ada pengadilan Allah di mana manusia akan diminta pertanggungjawaban. Ini bukan untuk ini ya, bukan untuk melihat apakah dia diselamatkan karena perbuatannya, bukan sama sekali. Yang untuk mendapatkan mahkota ya. Ya, tapi di situ nanti perbuatan baik menjadi bukti. Nah, ini hal lain memang. Cuman ketika aku baca itu, ini bagian-bagian yang memang konsepsinya ada di dalam Injil, satu di dalam justification ini sebenarnya satu. Nah, ketika kita mendiskusikan ini, kita sedang merangkum keseluruhan dan menjawab kekeliruan yang memisahkannya. Hanya justification doang, tidak pernah hidup di dalam kekudusan. Kekudusan itu menjadi tabu. Apa itu kekudusan? Orang Kristus saja yang sempurna. Nah, itu aneh. Baru nanti ketika dia berdosa, dia bilang, ini kan tidak mengganggu keselamatan. Loh, justru jika kau diselamatkan, masa kau berbuat kayak gitu? Masa kau korupsi? Udah korupsi nggak sadar gitu. Nah, kalau tadi kasusnya kayak abang bilang tadi, jika dia selingkuh, dia korupsi, pendetanya minta maaf dong di sini. Itulah dia membunuh dosa. Berarti Roh Allah itu menyadarkan dia akan dosa. Kalau dia tiba-tiba hilang aja, loh, jemaat juga bingung. Ya kita serahkan aja dia kepada Allah. Karena kita kalau tiba-tiba pendetanya hilang, korupsi terus hilang, jemaat gimana? Ya kita serahkan aja kepada Allah. Biar Allah yang berdaulat. Oh, ya aku rasa seperti itu, Pak. Mengakui keberdosaan juga bagian dari mematikan dosa. Jadi memang sanctification ini pergumulan kita sampai kita mati ya. Pergumulan hidup kita sampai kita mati, tapi Allah lah yang memimpin kita dalam rohnya ya. Tadi kan dari surat Paulus yang Yunus baca juga ada yang disebut kelahiran baru. Nah, sedikit ini ya, ada jadi regeneration ini kan bagian dari sanctification juga. Ini kan rekan-rekan kita, orang-orang ekumenis ya, gereja-gereja konven itu tidak mengenal apa itu makna lahir baru karena banyak yang mengindikasikan lahir baru itu baptis. Ya, baptis. Jadi banyak orang ekumenis saya ngobrol itu mereka sering ngeledekin tuh apa itu lahir baru itu ya ketika kita dari kecil udah dibaptis, kalau mereka kan ya gereja percik segala macam konvensional. Ngapain lagi lah dibaptis selam? Loh, itu ada ayatnya. Tadi kan Yunus baca juga dibaptis dalam Kristus, Paulus bilang. Sebenarnya apa bagi Yunus itu regeneration dan bagaimana kita sebenarnya bisa melihat diri kita atau teman kita, saudara kita, dia ini udah lahir baru nih. Apakah ada itu? Ya. Jadi aku menjawabnya dari perkataan Paulus saja yang adalah firman Allah gitu ya. Tadi Paulus bilang, "Tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus dan telah dibaptis dalam kematiannya?" Nah, ini buat aku pribadi ini bukan tentang caranya. Apakah kita akan dipercik atau diselam? Itu hanya sebuah simbol, tapi yang esensi. Apa tandanya? Aku bisa melihat, karena esensi baptisan itu ada hidup baru. Hidup baru itu disatukan dengan Allah. Dia punya confession, punya pengakuan iman, confession faith, dan dia juga punya perbuatan iman. Karena Allah. Jadi kalau ngomongin perbuatan yang lahir dari iman ini bukan langsung dilihat tabu ya. Ini sekali lagi bukan hal yang tabu. Bisa nggak sih kita enggak? Dari tadi kita udah diskusi. Perdebatan baptisan air atau selam mungkin bukan di sini. Tapi kalau esensinya, aku melihat yang di sebelah Kristus. Karena ada perbedaan dari kedua itu. Yang satu malah menentang, yang satu malah, ingatlah aku jika engkau kembali sebagai Raja. Jawab Yesus apa? Pada saat ini, engkau telah bersama. Dan yang membuat si jahat itu confess siapa sebenarnya? Kristus bukan? Karena dia melihat Kristus. Regenerasinya kita tahu kapan? Ya itu bukan urusan kita. Tapi ada buahnya, ada. Tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin tidak ada. Dia belum dibaptis.
dalam airnya ya, dalam konteks oh dia nggak disiram atau nggak Ya, dipercik. ya, ya. Tapi bukan berarti tidak dibaptis ya, Ya. bukan itu bukan di situ larinya. Jadi alur berpikirnya tidak seperti itu. Perdebatannya makanya jangan diselam atau dipercik gitu. Tapi balik lagi, apa ajaran ketika engkau membaptis percik? Baik gitu ya, membaptis baik. Ada aku dengar satu sinode ya, yang saya disebut. Ketika dia dibaptis, ini karena aku dulu di sana. Ketika dia dibaptis bayi, aku dengar dari pendeta katanya ini daftarin ke surga. Oh ini apa? Kok anak daftarin ke surga? Tapi kalau dibilang ini sebagai covenant, ya dalam teologi reform ini disebut covenant, yang dilihat dari sunat juga, gitu ya, ada kajian ke sana. Tapi kita tidak membahas baptisan di sini, tapi karena berkaitan tadi pertanyaan Bang Arif. Kalau dilihat, maka kalau dia dibaptis bayi, apa ajarannya? Itu perlu disoroti juga. Kalau dia dibaptis Islam, ada baptis Islam gitu. Kalau nggak baptis Islam, tidak diselamatkan. Loh, itu ajarannya apa? Itu juga aku tidak setuju. Artinya, ini bukan tentang simbolnya, tapi tidak semerta-merta, oh karena bukan ini, tidak disoroti ajarannya, disoroti. Kamu dibaptis Islam karena apa? Karena kalau nggak Islam tidak selamatkan. Gimana ajaran itu ya? Karena yang diselamatkan di sebelah Yesus diselamatkan. Hari ini, pada hari ini, engkau bersamaku, tidak ada air-air di sana. Tapi kan secara esensi telah dibaptis. Maka Paulus di Roma 6 ini ngomongin baptisan, lagi ngomongin apa? Lagi ngomongin tentang Islam atau dipercik? Enggak. Dia ngomongin esensinya. Tahukah kamu bahwa kita semua dibaptis dalam Kristus, dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Kristus telah mati, telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian kita akan hidup baru. Nah, baru tadi di Roma 8 itu dijelaskan Paulus, perbuatan daging. Itu seteru terhadap Allah, itu kita yang dahulu. Baru di Roma 6 ini juga. Jadi bagaimana apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah Taurat, tapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Tidak tahukah kamu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu, dan yang harus kamu taati baik dalam dosa maupun memimpin kamu ke dalam kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu ke kebenaran. Syukurlah pada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati, ya, kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi hidup baru itu menjadi hamba kebenaran, berarti bisa kelihatan. Gitu. Ada kelihatan dong hidupnya. Hidup baru menjadi hamba kebenaran. Oh saya sudah hidup baru, oh saya sudah Kristen gitu ya. Tapi tidak ada buah kebenaran. Itu pertanyaan. Itu terus terang pertanyaan buat aku pribadi. Melihat diriku dan melihat kekristenan. Maka para teolog juga bukan aku doang ya. Jadi kalau ngomong ini bukan cuma aku yang mikirin, sudah banyak. Gitu. Bahkan ini mungkin kalau ada sesi nanti Bang Arab bahas tentang Puritanism. Nah ini juga akan memperdalam lagi nanti. Nah dalam reform Puritanism, nah itu nanti akan banyak gejolak. Perbuatan baik, apakah melamatkan, baru gini keselamatan yang pasti. Itu tadi aku hanya mencuplik saja, tapi jika mendalam, itu mereka selalu akan bahas nanti. Kalau engkau bahkan G.C. Riley, Bishop ya? Iya, dia bilang gereja yang tidak berdoa adalah bukan gereja juga. Nah, esensi dari kalimat itu adalah tentang doa. Gereja itu kan bersekutu dengan Allah. Itu kan institusinya Allah, itu kan bagiannya Allah. Masa dia tidak berrelasi dengan Allah? Itu ngomongin buahnya ya. Jadi banyak sekali teolog-teolog yang memikirkan tentang apakah buah baru, hidup baru itu ada. Ada, bisa dilihat. Tadi G.C. Riley membahas tentang gereja ya. Gereja yang tidak berdoa. Ini ngomongin berdoa ini apa ya? Berdoa bersekutu dalam persekutuan doa. Kan Kisah Rasul juga gitu. Mereka bersekutu dengan pengajaran Rasul. Mereka berdoa. Itu selalu. Bahkan Paulus di 1 Tesalonika 5 bilang apa? Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi berdoa itu memang berdoa gitu. Jangan lagi belajar kau bilang berdoa, walaupun itu juga memuliakan Allah. Saya belajar, saya memuliakan Allah. Tapi berdoa itu udah berdoa. Kita bersekutu dengan Allah dalam doa, mendengarkan firman. Maka kalau aku boleh sebut nama gereja juga, aku senang ketika
seperti contoh gereja Tuhan, karena Tuhan kayak ada gereja-gereja tertentu yang bikin persekutuan doa, nah itu bagus. Jadi membangun kesatuan jemaat untuk bergumul dengan Allah, merenungkan firman dan menggumulkan pelayanan-pelayanan gereja itu buah-buah dari kehidupan baru. Karena orang manusia lama tidak mungkin menikmati Allah dalam doa. Ini bukan hal yang, sekali lagi, ini bukan hal yang real. Doa itu kehidupan yang real. Kalau Paulus bilang, roh yang memimpin kita berdoa, dan kita juga sadar untuk berdoa. Jadi kita sadar bisa berdoa kepada Allah, kita sadar bisa berdoa. Nah ini pernah dibahas juga oleh Pak Billy di bukunya dengan judul Sola Gratia Dei. Sola Gratia Dei itu ada bab yang membahas tentang doa dan kuasa. Ketika dia membahas keselamatan yang oleh anugerah, itu ada topik-topik yang memang ngomongin buah keselamatan. Gitu. Jadi ini bukan hal yang tidak mungkin kita bisa melihat. Menurutku, dan Alkitab selalu jelas bilang itu. Paulus juga bilang tadi, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oke, baik, luar biasa ya. Mungkin kita nanti bisa bahas soal Puritan ya. Buat rekan-rekan yang dari tadi mendengar nama-nama John Owen, Jonathan Edwards, ya, John Bunyan, itu orang-orang yang sangat luar biasa di zamannya Puritan ya. Jonathan Edwards itu yang Great Revival juga ya. Betul, itu juga menghadapi itu Bang, menghadapi itu yang Salvation by Works, dia juga menghadapi betul, itu. Yang khotbah dia yang sangat terkenal sampai bikin orang nangis-nangis di gereja kan. Sama ya, George Whitefield juga Puritan kan? George Whitefield. Ya, George Whitefield. Itu juga luar biasa ya, beliau itu ya. Boleh, itu tapi kan lebih ke apa ya, kalau bahas itu pasti sejarah gerejanya lebih kental itu ya. Harus akan terlihat kalau belajar itu teman-teman, kita akan merefleksikan. Jadi gereja itu bukan cuma di era kita ya. Betul. Ini gereja yang kudus dan am. Artinya gereja sepanjang zaman. Ini juga bukan berarti kita jadi berdoa sama mereka kayak Katolik, enggak. Bukan berdoa sama orang-orang suci, enggak. Itu enggak kesana lari. Tapi tentang persekutuan orang kudus. Ini tuh sepanjang zaman. Tapi kita nggak berdoa sama yang udah mati, enggak. Kita melihat karya Allah di dalam kehidupan para teolog, para warisan-warisan ini. Jadi kita akan belajar kepenuhan karya Allah. Gitu. Betul. Baik, Yunus, tidak terasa kita sudah 1 jam lebih berbincang karena memang topik ini sangat menarik ya. Bagi jemaat awam menontonnya pelan-pelan saja ya, tapi ini menjadi pergumulan kita sehari-hari. Yang dari tadi digunakan memang banyak bahasa teologi, tetapi yakinlah maknanya adalah bagaimana Tuhan memimpin kita untuk hidup kudus setiap harinya. Sebelum kita tutup, Yunus, apa pesan dan pergumulan Yunus soal sanctification dalam kehidupan zaman sekarang? Oke, baik Bang. Sebagai penutup, di era sekarang aku melihat banyak sekali tawaran-tawaran dari daging ya, yang Paulus bilang tadi. Banyak sekali filosofi materialisme, hedonisme, itu juga tawaran. Bahkan gereja menganut filosofi itu. Kapitalisme, jadi ada gereja juga yang kapitalisme. Jadi di mana pokoknya sistemnya itu kaya ya kaya, miskin ya miskin. Tidak ada persekutuan gereja yang benar seperti Kisah Rasul 2. Mereka membagikan hartanya bersekutu. Itu gak ada. Nah ini pergumulan sanctification juga teman-teman. Artinya sanctification ini real, sebagaimana dosa itu real, maka Kristus yang real mati bagi kita, memampukan kita untuk melihat semuanya itu dan menyatakan apa yang benar di tengah dunia yang membutuhkan harapan atau kabar baik, yaitu Injil Kristus. Jadi dari segala filosofi yang bertentangan dengan Allah, kita hadirkan Injil dan kita menyatakan, membagikannya, juga menghidupinya. Ortodoksinya harus jelas, ortopraksinya juga harus jelas. Tidak hanya di ajaran kita jago, tapi di praktis hidup kita juga jelas. Itu aku mengutip terakhir berarti ya Bang, Jonathan Edwards, kembali lagi. Jonathan Edwards membahas tentang ortodoksi dan ortopraksi. Ortodoksi harus selalu menghasilkan ortopraksi, yaitu pemikiran yang benar. Nah, zaman ini juga ada permasalahan dogmatis. Sekarang akan selalu ada.
Jadi ketika ada doktrin atau teologi yang nggak benar, kita harus mengoreksinya. Itu bagian sanctification juga. Ortodoksi harus selalu menghasilkan ortopraksi. Pemikiran yang benar harus menyebabkan perbuatan yang benar. Di zaman ini juga ada orang yang cuma tahu mikir doang, tapi tidak punya praktis hidup yang memuliakan Allah. Jonathan Edwards mengingatkan ini. Kata dia, yang pertama, tanpa ortodoksi, mustahil ada ortopraksi, mustahil ada yang kedua. Dan tanpa yang kedua, yang pertama tadi, ortopraksi itu tidak berarti. Jadi, tanpa ortopraksi, tanpa kesucian hidup, ortodoksi itu ya tidak berarti. Orang bisa enak. Ngomongin Tuhan tapi lu menipu. Itu kan sering terdengar. Keduanya tidak pernah jauh terpisah. Bahkan keduanya saling terjalin dengan erat. Jonathan Edwards dalam buku Berpegang kepada Allah, Perspektif Reform dan Puritan tentang doa. Itu yang mungkin aku boleh berikan sebagai penutup. Oke, baik. Terima kasih Yunus atas waktunya dan pemikiran-pemikirannya yang luar biasa. Kiranya mungkin lain waktu kita bisa bahas topik yang lain, karena banyak sekali sebenarnya pemahaman-pemahaman yang harus kita sharingkan untuk didengar banyak orang, karena di zaman sekarang ya tadi seperti Yunus katakan, banyak dogma yang juga nggak jelas, bahkan dogma sudah dianggap tidak penting, kan seperti itu ya. Kiranya ini bisa menjadi sumbangsi untuk para pendengar sekalian. Baik, terima kasih Yunus. Kiranya sharing kita hari ini bermanfaat bagi orang yang mendengar, bukan hanya kepada mahasiswa teologi, tetapi juga kepada setiap jemaat yang menonton YouTube Hanya Alkitab. Sampai ketemu lagi di program dan tema-tema lainnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati.